Teman, kembali lagi di YouTube Statistik Center Survei Independen Universitas Diponegoro. Nah, di sini kita akan membahas mengenai regresi linear berganda menggunakan software RStudio. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman udah tahu lah ya analisis regresi berganda itu untuk apa. Nah, persamaan regresi yang diharapkan itu adalah seperti ini ya teman-teman. Y sama dengan beta 0 plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus beta 3x3 dan seterusnya sampai beta n xn plus error. Nah, ada 5 asumsi yang perlu diketahui dan perlu dipenuhi di regresi linear berganda ini. Ada uji normalitas, kemudian ada uji linearitas untuk mengetahui apakah dua variabel itu mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Nah, ada lagi yang ketiga ada homoskedastisitas. Nah, uji ini itu untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Nah, jadi prasyarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Nah, yang keempat ada non-autokorelasi. Nah, non-autokorelasi ini korelasi yang terjadi antar observasi dalam satu variabel. Jadi, dalam prasyarat ini yang harus terpenuhi yaitu tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Nah, untuk multikolinearitas yaitu bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Nah, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Nah, di sini juga ada uji signifikansi, yaitu uji F, dan juga ada uji T. Uji F di sini untuk menguji kecocokan model, apakah model itu cocok. Dan ada uji T, atau uji signifikansi parameter, untuk menguji koefisien regresi secara individu, dan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing koefisien parameter dengan hipotesis awal, yaitu koefisien parameter tidak berpengaruh terhadap model. Nah, di sini ada model akhir ya, sesuai sama asumsi-asumsi dan juga model awalnya. Kemudian ada koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varian dari variabel terkait. Nah, ada juga mean square error atau MSE untuk memilih estimator terbaik di antara estimator yang ada. Nah, tapi nanti untuk RStudio kita cuma sampai koefisien determinasi aja. Oke, mungkin langsung aja kita ke RStudionya ya, teman-teman. Oke, di sini kita udah buka ya RStudionya. Teman-teman bisa langsung install aja library-nya. Di sini ada install package LMTest, RedXL, NARTest, dan juga CAR. Oke, karena aku sudah install, jadi langsung aja dipanggil library-nya. Oke, langsung lanjut step kedua, kita input data Excel-nya. Oke, udah muncul di sini datanya. Kita lihat scatter plotnya. Kebetulan tadi udah di run ya. Nah, di sini bisa kelihatan ya scatter plotnya. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Lanjut ke langkah berikutnya, kita melakukan modelan regresi berganda. Kita lihat model awalnya. Nah, di sini udah muncul summary regresinya. Oke, nanti kita run dulu semuanya ya, sebelum kita analisis bareng-bareng. Nah, lanjut kita pengujian asumsi. Yang pertama ada asumsi normalitas. Nah, di sini ada dua, Shapiro-Wilk sama Kolmogorov. Kalau teman-teman datanya tuh data kecil atau kurang dari 30 bisa menggunakan Shapiro-Wilk. Tapi kalau datanya besar, lebih dari 30 bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Karena data yang kita pakai itu lebih dari 30, kita bisa langsung run yang Kolmogorov. Oke, udah muncul di sini ya nilainya. P-value-nya 0,6354. Lanjut kita ke uji visual dari normalitasnya tadi. Menggunakan kiki residual. Nah, udah muncul juga ya di sini grafiknya.
Oke, nanti kita interpretasiin bareng-bareng di belakang ya, teman-teman. Nah, lanjut ada uji asumsi linearitas menggunakan uji visual. Bisa dilihat di residual versus fit-nya. Oke, lanjut ke asumsi homoskedastisitas. Nah, asumsi homoskedastisitas di sini kita menggunakan uji Glatzer. Nah, langsung keren di sini sudah muncul summary Glatzer testnya. Lanjut ke uji visualnya. Uji visual dari homoskedastisitas. Menggunakan ini ya grafiknya, teman-teman. Lanjut ke uji asumsi non-autokorelasi. Nah, kita menggunakan Darwin-Watson test, didapat p-value-nya 0,105. Kemudian ada uji asumsi non-multikolinearitas. Langsung di run aja, kita lihat nilai VIF-nya berapa. Di sini sudah muncul ya X1, X2, dan juga X3. Lanjut kita ke uji kecocokan model atau uji F. Nah, di sini kita bisa lihat dari summary regresi. Begitu pula dengan uji T dan juga koefisien determinasi. Tapi kita coba run lagi ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada F statistik ya, berarti itu uji F. Nah, terus di sini ada T value buat uji T dan juga ada multiple R square untuk koefisien determinasi. Gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin langsung aja ya kita lihat untuk interpretasinya. Oke. Nah, di sini model awalnya teman-teman semuanya bisa lihat yang aku kotakin merah ya di sini beta 0-nya 24,1034, beta 1-nya 0,87907, beta 2-nya 0,10003, beta 3-nya 0,70966, sehingga persamaan regresi awalnya Y sama dengan 24,10344 ditambah 0,87907x1 ditambah 0,10003x2 plus 0,70966. Nah, di sini maaf ada sedikit typo ya, teman-teman. Oke, langsung diganti aja kali ya, biar nggak bingung. Di sini 0,70966 harusnya. Oke, lanjut ke uji asumsi. Yang pertama ada uji asumsi normalitas. Kita bisa lihat di Kiki Residuals. Nah, kita lihat bahwa plot-plotnya itu mengikuti garis lurus di sini ya, teman-temannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa residual datanya berdistribusi normal. Maka asumsinya terpenuhi secara visual. Oke, kita lanjut ke uji secara formalnya. Nah, kita memakai nilai dari p-value Kolmogorov-Smirnov tadi. Nah, didapatlah 0,6354. Karena 0,6354 itu lebih dari 0,005, maka H0 gagal ditolak. Artinya apa? Kalau H0 gagal ditolak, maka residual data berdistribusi normal. Oke, lanjut ke linearitas. Nah, linearitas di sini kita lihat secara visual ya, teman-teman, bahwa grafik ini itu sebarannya datanya acak atau tidak membentuk pola tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji linearitasnya terpenuhi gitu. Oke, lanjut yang ketiga ada uji homoskedastisitas. Kita lihat secara visual ya, bahwa residualnya itu menyebar secara acak dan tidak membentuk pola. Jadi asumsi homoskedastisitasnya terpenuhi. Oke, ternyata di sini ada typo ya teman-teman. Harusnya di sini juga homoskedastisitas. Nah, lanjut ke secara formalnya. Secara formalnya di sini kita bisa lihat di kotak yang aku merahin ini ya, bahwa nilai p-value untuk X1-nya 0,7283, X2-nya 0,46 sekian, X3-nya 0,3 sekian. Nah, semua nilainya lebih dari alfa 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi homoskedastisitas terpenuhi.
Lanjut ke non-autokorelasi. Nah, di sini hipotesisnya H0 tidak ada autokorelasi, H1 ada autokorelasi. Oke, kita lihat ya bahwa p-value-nya 0,105. H0-nya gagal ditolak karena p-value-nya lebih dari alfa 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan tidak ada autokorelasi atau asumsi non-autokorelasinya terpenuhi. Nah, lanjut yang kelima ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas di sini kita bisa lihat dari nilai VIF. Nah, nilai VIF-nya di sini bisa dilihat semua nilai VIF dari X1, X2, dan X3 itu kurang dari 10. Artinya bahwa asumsi non-multikolinearitasnya terpenuhi, maka tidak ada hubungan antara variabel X1, X2, dan juga X3. Lanjut kita ke uji signifikansi. Nah, di sini ada uji F, uji kecocokan model. H0-nya model regresi linear tidak sesuai, H1-nya model sesuai. Nah, kita lihat statistik ujinya bahwa tadi nilai F-nya adalah 289,7 dengan p-value-nya kurang dari 2,2 min 16 atau 0,0000 sekian gitu ya, teman-teman. Nah, daerah kritisnya tolak H0 jika nilai p-value kurang dari alfa. H0-nya ditolak karena p-value-nya kurang dari alfa. Nah, karena H0-nya ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa modelnya cocok atau model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel Y. Nah, yang kedua ada uji T atau uji signifikansi parameter. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa koefisien parameter tidak sesuai untuk H0, H1 koefisien parameter sesuai. Nah, kita bisa lihat dari nilai T-value di sini. Nilai T-value di sini bisa ditulis di sini ya teman-teman. T1-nya 26,849, T2-nya 2,239, T3-nya 11,599 dengan P-value segini. Nah, karena nilai P-value semua X itu kurang dari alfa, maka kesimpulannya koefisien parameternya sesuai, atau dengan kata lain semua variabel X berpengaruh terhadap Y. Nah, karena tadi uji F-nya cocok, uji T-nya juga semuanya berpengaruh, maka model awal sama dengan model akhir, yaitu Y sama dengan 24,10344 ditambah 0,87907 X1 ditambah 0,1003 X2, dan tadi ini diganti ya teman-teman 0,70966 gitu. Oke, lanjut ke koefisien determinasi atau R square. R square ini kita bisa lihat di multiple R square 0,9624. Atau kita bisa bulatin jadi 0,962 ya, 96,2%. Artinya sebesar 96,2% variabel Y dipengaruhi oleh variabel X, sedangkan sisanya 3,8% variabel Y dipengaruhi faktor lain. Nah, gitu aja teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.